Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bahari Muslimah, bahagianya bertemu Ramadan lagi. Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti kehadirannya. Pada bulan ini, kita memiliki kesempatan besar untuk mendongkrak tabungan pahala kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan juga magfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malam saat Ramadan adalah malam-malam yang paling utama. Waktu demi waktu adalah waktu yang paling utama. Kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama pada bulan ini?" Rasulullah yang mulia menjawab, "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama pada bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala." Sahabat Bahari Muslimah, sebaik-baiknya teladan kita dalam berperilaku mulia tentu Rasulullah SAW dan para sahabat. Seperti yang mereka tunjukkan pada saat Ramadan tiba, para sahabat sangat menanti kedatangan Ramadan setiap tahunnya. Ketika memasuki Ramadan, para sahabat makin greget untuk melakukan amal ibadah. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menyambutnya dengan menyalakan lampu-lampu penerang di masjid-masjid untuk ibadah dan juga membaca Quran. Sahabat semisal Abdullah bin Umar, setiap kali berbuka, beliau selalu menyertakan orang miskin dan juga anak yatim. Kita bisa membayangkan betapa besarnya sedekah mereka saat bulan Ramadan. Hal lain yang dilakukan para sahabat ialah tadarus Al-Quran. Pada momen agung ini, mereka bersungguh-sungguh membacanya. Utsman bin Affan misalnya, menyelesaikan bacaan Al-Quran setiap hari sekali. Abdullah bin Amr bin Ash mampu mengkhatamkan Al-Quran seharian walaupun diperintahkan Rasul minimal 3 hari. Ada yang mengkhatamkan selama 3 malam sekali, ada yang 7 malam sekali, sampai ada juga yang 10 malam sekali baru bisa mengkhatamkannya. Itu semua menggambarkan betapa semangatnya mereka membaca Al-Quran demi meraih pahala berlimpah. Sahabat Bahari Muslimah, lantas bagaimana cara kita agar bisa greget dan bersemangat dalam beramal soleh seperti para sahabat? Nah, yang pertama, bangun dan perkuat benteng akidah sebagai pertahanan untuk menaklukkan hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran As-Sadd ayat 26, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan." Jalan yang paling baik untuk memperkuat benteng akidah adalah dengan mengenal Islam lebih dalam. Plus juga perlu getol beribadah dan berdakwah, dan perlu banyak bergaul dengan orang alim dan juga bertakwa, agar keimanan tetap terjaga. Kalau keimanan kita sudah tangguh, insya Allah hawa nafsu juga akan tunduk. Fisik kita pun lebih siap menghadapi tantangan demi meraih ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan tidur melulu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, manusia itu tidur, jika mati ia terjaga. Artinya, selama hidup, manusia kadang terlena dengan kenikmatan dunia. Seolah hidup cuma untuk bersenang-senang, giliran ajal menghampiri, baru menyadari bahwa kenikmatan dunia yang selama hidup ia kejar itu semu dan tidak berbekas untuk kebaikan di akhirat. Agar Ramadan kita makin greget, jangan tidur melulu. Bangun, lalu kejar sebanyak mungkin pahala untuk bekal di akhirat. Kemudian yang ketiga, renungkan andaikan tahun ini Ramadan terakhir kita. Tentu saja terbayang ajal di depan mata. Waktu untuk bertaubat dan menabung pahala tinggal menghitung hari. Apa yang akan kita lakukan? Sebagai seorang muslim, tentu bukan menghabiskan waktu bersama keluarga, menghambur-hamburkan harta, atau bersenang-senang selagi masih hidup. Akan tetapi, justru akan habis-habisan beramal soleh selama Ramadan. Dikejar waktu untuk menabung pahala dan mengejar ampunannya agar bisa mengurangi dosa. Hanya ini kesempatan untuk mempersiapkan bekal akhirat yang berlipat ganda. Nah, mumpung Ramadan, jangan sampai waktu terbuang percuma. Show up greget Ramadanmu, ikuti kajian selama Ramadan demi menimba ilmu. Luangkan waktu untuk tilawah Al-Quran setiap saat, upayakan agar bisa khatam 30 juz Al-Quran minimal 1 kali selama sebulan. Jangan lupa sisihkan uang untuk bersedekah.
Nah, yang ini juga tidak boleh terlewat, yaitu sholat tarawih sebulan penuh. Tetaplah beraktivitas seperti biasa, meskipun porsinya dikurangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan mukmin yang kuat dan dicintainya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.